Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kalian harus selalu jaga kesehatannya. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4 dan 6. Tapi sebelum mulai, yuk alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kelancaran belajar pada hari ini dan kalian dapat memahami materi pada hari ini. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita simak video pembelajaran tematik Ustazah hari ini. Silahkan. Sekarang Ustazah akan bacakan teks ini ya. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang perbedaan individu, perbedaan seseorang. Ada yang dari agamanya, dari makan kesukaannya, jenis kelaminnya, atau ciri khasnya. Nah, sekarang di sini ada daerah asalnya dan sukunya juga di Indonesia itu berbeda-beda. Nah, kalian tahu kan Indonesia itu mempunyai banyak sekali daerah dan suku-sukunya. Seperti tadi tuh, ada yang asalnya dari Jakarta, ada yang asalnya dari Solo, dari Bandung, atau daerah asal lainnya ya. Banyak sekali di Indonesia, beribu pulau, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, itu banyak sekali daerah dan suku-sukunya. Nah, bagaimana sih sikapmu terhadap teman yang berbeda suku atau daerahnya? Nah, sikapnya seperti apa? Yang pertama, kalian harus tetap bermain bersama. Yang kedua, tidak mengejeknya. Yang ketiga, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai ya. Yang keempat, saling membantu atau saling menolong. Yang terakhir adalah saling menyapa. Jadi walaupun kalian berbeda daerahnya, berbeda sukunya, kalian harus bersikap seperti ini. Nah, sekarang kita pasangkan daerah asal dan sukunya. Yang pertama ada Bariah dari Madura. Nah, Bariah itu mempunyai suku apa ya? Kalau berasal dari Madura ya suku Madura. Yang kedua ada Asep. Asep itu berasal dari Bandung. Nah, kira-kira sukunya apa ya daerah asal Bandung ini? Ya, Asep itu mempunyai suku, yaitu sukunya adalah suku Sunda. Dan yang ketiga ada Joko. Joko berasal dari Solo. Solo itu ada di Jawa Tengah. Kira-kira sukunya suku apa ya Solo? Ya, di Solo itu si Joko sukunya suku Jawa. Dan yang terakhir ada Madin. Madin itu dari Jakarta. Jakarta itu adalah sukunya yaitu suku Betawi. Nah, masih banyak lagi daerah asal dan suku di Indonesia. Nah, sekarang kita cocokkan yuk mana pecahan dan gambarnya. Di sini sudah Ustazah checklist ya. Yang pertama, pecahannya ada 1/2. Nah, kita cari nih gambar yang dipotongnya ada 2 dan yang diarsirnya ada 1. Nah, di situ udah Ustazah checklist ya. Ada gambar yang ketiga dan gambar keempat. Kenapa Ustazah? Karena gambar yang ketiga itu ada persegi dipotong menjadi 2, berarti itu 1/2. Sebelahnya juga sama, gambar yang keempat itu ada lingkaran. Lingkarannya itu dipotongnya menjadi 2 dan yang diwarnainya warna birunya ada 1, berarti pecahannya 1/2 atau setengah. Nah, yang bawahnya ada 1/3. Nah, 1/3 itu Ustazah sudah checklist ada 3 ya. Yang di checklist ada 3. Yang gambar yang pertama kita lihat di situ. Kenapa Ustazah pilih? Karena
di situ ada lingkaran dibagi menjadi 3 atau dipotongnya ada 3. Berarti dia itu pecahannya 1/3. Nah, di situ juga kalian bisa lihat lagi Ustazah pilih yang gambar ketiga. Nah, gambar ketiga juga sama. Itu lingkarannya dipotongnya menjadi 3. Berarti pecahannya 1/3. Nah, gambar yang keempat Ustazah sudah pilih juga di situ. Kenapa? Karena perseginya itu dipotongnya menjadi 3 dan yang diwarnainya ada 1. Berarti 1/3. Nah, yang di bawahnya ada pecahan 1/4. Ustazah milihnya gambar yang pertama, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan gambar yang keenam. Kenapa Ustazah? Karena gambar yang pertama kita lihat di situ ada persegi dipotongnya menjadi 4, kemudian yang diwarnai ada 1, berarti pecahannya 1/4. Kita lihat juga gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga di situ ada persegi juga sama, dipotongnya ada 4 ya, dipotongnya 4, berarti 1/4. Nah, gambar yang keempat juga di situ ada persegi juga sama, perseginya dipotongnya menjadi 4 dan yang diwarnai kita lihat juga yang diwarnainya ada 1, berarti 1/4. Nah, yang terakhir yang nomor 6 itu lingkaran. Ada gambar lingkaran, di lingkarannya itu dipotong menjadi 4. Nah, itu juga termasuk pecahan 1/4. Jadi semoga kalian sudah bisa tahu ya pecahan dan gambarnya seperti apa. Jadi kalau kalian lihat gambar, kalian bisa menentukan pecahannya, atau sebaliknya kalian sudah lihat pecahannya dan kalian bisa memilih gambar yang sesuai dengan pecahan tersebut. Nah, di sini Ustazah punya soal ya. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. 1/3 bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Nah, kita di sini ada 12 siswa. Nah, kita bagi 1/3 ya. Kita cari 1/3 dari 12 siswa. Caranya bagaimana? Ini dia. Nah, tadi kita sudah baca soalnya ya. 1/3 dari 12. Ada 12 kelompok, ada 12 anak. Itu mau dibagi berapa kelompok kira-kira? Nah, 1/3-nya berapa? Kita hitung, berarti kalau ada soal seperti itu berarti 12 dibagi 3, karena 1/3 itu 1/3. Kira-kira berapa ya? Nah, salah satu caranya Ustazah akan beritahu caranya, yang sebenarnya masih banyak cara lagi, tapi di sini Ustazah akan contohkan satu cara. Nah, kita di sini Ustazah ada kotak. Kotak itu kumpulan siswanya ya. Nah, kita hitung ada 12, berarti kita hitung 1, kan baginya sama rata. Berarti anak pertama, anak kedua Ustazah taruh sini, anak ketiga, nah anak keempat taruh sini, kelima 6, anak ketujuh 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, sudah semua kan? Sudah Ustazah, karena hanya 12 siswa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Satu kelompok ini ada berapa siswa ya? Ya, ada anak pertama, anak keempat, anak ketujuh, dan anak ke-10. Berarti ada 4 siswa. Kita buktikan juga di sini deh. Ustazah contohnya di sini ada kelompok yang ini, ada berapa anak di sini? Ya, ada anak ketiga, ada anak ke-6, anak ke-9, dan anak ke-12. Berarti ada berapa? Ada 4 siswa. Jadi masing-masing kelompok ada 4 siswa. Jadi ada 4 siswa yang membuat dongeng, ada 4 siswa yang menulis dongeng, ada 4 siswa yang membaca dongeng ya. Jadi ada 3 kelompok, itu masing-masing kelompok ada 4 orang. Jadi 12 dibagi 3 atau 1/3 dari 12 adalah 4. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke soal yang kedua ya. Siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. 1/4 atau 1/4 bagian
pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Nah, kita cari 1/4 dari 24 siswa. Berapa ya kira-kira? Ini dia caranya. Nah, tadi ada ya 24 siswa. Punya 24 siswa. Nah, 1/4 dari 24 siswa itu pernah pergi ke taman mini. Nah, kira-kira berapa ya yang pernah pergi ke taman mininya? Nah, caranya adalah kalau ada 1/4 dari 24, itu caranya seperti ini. 24 dibagi 4 ya, sama dengan berapa? Nah, kita bikin kelompok dulu di sini. Ustazah akan bagi kotak di sini, buat kotak. Kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 4 karena kita dibagi menjadi 4 sama rata. Nah, berapa 1/4-nya? Kita hitung di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 dan 24. Sudah habis? Sudah Ustazah, karena sampai 24. Nah, kira-kira berapa ya dari masing 1/4 dari 24? Nah, berapa kira-kira? Ya, ada 6. Jadi satu kelompok ini ada 6 orang. Jadi ada 1/4 dari 24 siswa itu ada 6 orang. Berarti ada 6 orang yang pernah pergi ke taman mini. Nah, semoga kalian sudah paham ya kalau ada soal-soal seperti ini. Kalau misalkan 1/2 setengahnya atau 1/2-nya itu berarti dibagi 2. Nah, jadi kalian bisa baca dulu soalnya baik-baik, diperhatikan dulu soalnya baik-baik, dan semoga mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Dan masih banyak lagi ya cara pembagian yang lain selain ini. Nah, sekarang kita akan membuat burung merak dari kertas origami. Di situ ada bahannya, ada kertas, ada lem tadi, ada gunting, ada spidol. Nah, sekarang kita perhatikan yuk cara membuat burung merak.
dari kertas. Alhamdulillah, video pembelajaran tematik Ustazah sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah menonton, sudah menyimak baik-baik videonya Ustazah. Ustazah mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh di rumah. Oke? Dadah.